Terima kasih teman-teman semua dan khususnya ini Pak Dir PSKMR, Pak Radik, dan juga Pak Dir Perlindungan Sosial KAT, Pak Ketut, dan juga eh, teman-teman dari Ditjen Daya Sos, dari Ditjen Linjamsos, mungkin ya kalau ada yang sudah hadir. Pagi hari ini kita berkesempatan untuk Zoom bersama terkait dengan program pemberdayaan untuk penerima bantuan PKH, sembako, dan juga keluarga SR untuk program PPSE. Dan hari ini kita akan melakukan sosialisasi kepada teman-teman terkait dengan PPSE ini yang saat ini eh, menyasar kepada keluarga SR ya untuk target bulan April sehingga kita meluangkan waktu untuk mensosialisasikan PPSE ini sehingga teman-teman pendamping, terutama karena di sini adalah yang paling tahu untuk eh, penerima program sekolah rakyat, tentunya sudah lebih memahami siapa-siapa saja yang akan diusulkan untuk menjadi penerima PPSE seperti itu. Dan hari ini kita akan mendengarkan bersama paparan dari Pak Dir PSKMR selaku pengampu program PPSE dengan timnya, juga nanti ada dari Pak Ketut Dir PSK selaku Ketua Satgas untuk PPSE. Dan juga mudah-mudahan nanti dari Direktorat PSNK Pak Faisal atau yang mewakili juga bisa menyampaikan arahannya terkait dengan eh, kelibatan teman-teman pendamping di dalam program PPSE ini. Mungkin untuk menyingkat waktu, Bapak Ibu, kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita awali sesi pertama, saya berikan kesempatan kepada Pak Dir PSKMR, Pak Radik. Silakan Pak Radik. Ya. Baik, terima kasih Bu Ses atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bu Ses Ditjen Daya Sos, Bu Dewi Suhartini, kemudian Direktur KAT ya, Kementerian Sosial Terpencil, Pak Ketut Supena, kemudian perwakilan dari atau Pak Direktur Direktorat PSNK ya, Perlindungan Sosial Korban non kebencanaan atau yang mewakili Bapak Ibu sekalian ya dari Direktorat PSKMR dan Dayasos dari Sekretariat, Bapak Ibu sekalian para pendamping semua, terima kasih atas kehadirannya dalam pertemuan kali ini ya. Ini sengaja kita lakukan ya karena memang ini sangat penting ya, kami komunikasi dengan Bapak Ibu sekalian para pendamping yang saat ini sudah menjadi definitif ya ASN Kementerian Sosial P3K yang penugasannya di lapangan dan merupakan ujung tombak dari pelaksanaan program-program Kementerian Sosial. Mohon maaf, saya sampaikan Selamat Idul Fitri dan mohon maaf lahir batin untuk teman-teman yang merayakan Idul Fitri ya, karena suasana juga masih dekat ya dengan Idul Fitri. Uh, Semoga kita sehat selalu, berkah ya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas-tugas selanjutnya dengan baik ya, dan kemudian kita bisa mengawal program ini dengan baik. Baik ya, mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung ke materi saja ya, supaya bisa kita langsung ke pokok masalah. Baik ya, sambil menunggu tayangan. Nah ini, jadi pertemuan kali ini adalah untuk bagaimana kita semua dapat mengawal dengan baik program pemberdayaan sosial ekonomi atau PPSE yang kita kenal, yang dulunya pernah juga dikenal dengan PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara 2025, kemudian bertransformasi menjadi program pemberdayaan sosial ekonomi. Nah, target untuk
tahun 2026 ini cukup lumayan besar ya, dan ini arahan langsung dari Pak Menteri dalam Rapim ke Bu Dirjen, itu untuk target PPSE ini 2026 kita harus mencapai angka 200.000. Nah, maka effort kita untuk mengawal itu cukup besar, dan terus terang harapan kami, andalan kami di lapangan untuk pengusulan ya, pengusulan calon KPM, kemudian tindakan assessment ya setelah padan data, kemudian pengawalan dari mulai pencairan bantuan, kemudian pendampingan belanja, kemudian pendampingan usaha, sampai ke monitoring evaluasi sampai diputuskan bahwa itu sudah graduasi atau tidak ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, eh, ASN di lapangan, dalam hal ini pendamping sosial ya, baik itu PKH maupun TKSK ya, yang dulunya spesifik di situ, karena yang menjadi sasaran ya adalah penerima bansos PKH, irisan sembako, dan penerima bansos sembako murni ya, termasuk juga usulan dari Ditjen Resos ya, melalui sentra-sentra di seluruh Indonesia, itu atensi ya, penerima bansos atensi di luar atensi kewirausahaan seperti itu. Nah, maka memang yang menjadi harapan kami, kerjasama dan dedikasi dari Bapak Ibu sekalian, bersama-sama dengan kami di sini, karena telaahan akan dilakukan oleh tim dari Ditjen Dayasos. Baik, lanjut mungkin Pak, Bu Ayu. Ya, nah, Eh, pemberdayaan sosial ekonomi ini adalah upaya untuk mewujudkan perubahan mindset bansos sementara berdaya selamanya. Ini selalu digaung-gaungkan oleh pimpinan kita, Pak Menteri, Bu Dirjen, gitu kan, termasuk juga dari pimpinan tertinggi Republik ya, Pak Presiden, bahwa memang kita harus mulai merubah mindset. Jadi tidak mindset bansos, tapi mindset berdaya, pemberdayaan. Nah, maka program-program pemberdayaan, salah satunya yang dikawal oleh Kementerian Sosial adalah PPSE, ini menjadi sangat penting. Ini menjadi sangat mendasar, karena memang pemberdayaan ini harus dikawal dari mulai kita melakukan assessment sampai ke mengawal bagaimana mendampingi mereka, kemudian naik kelas menjadi yang lebih berdaya. Seperti itu. Nah, eh, target 2026 yang cukup besar, ini menjadi tantangan kita semua ya, dan yang sudah tersedia saat ini ada 15.000, itu prioritas untuk keluarga atau orang tua siswa SR, dan saat ini sudah mulai diinjek di Siksma, teman-teman yang mengampu ini mendampingi orang tua siswa SR, tolong untuk segera di assessment, karena masih banyak yang belum di assessment, padahal ini sebenarnya injek ke Siksma ini sudah di awal Februari ya, seperti itu. Nah, ini juga menjadi satu hal yang perlu kami ingatkan ke teman-teman untuk segera melakukan assessment. Karena tanpa assessment itu tindakan berikutnya, mulai penelaahan, kemudian penyaluran bantuan, sampai graduasi, monitoring evaluasi, ini tidak bisa dilakukan gitu. Jadi kunci pertama dari mulai adalah pengusulan dan assessment gitu. Pengusulan melalui SIK-NG, assessment melalui Siksma. Nah, tolong untuk teman-teman yang pendamping di Indonesia Timur yang mengampu orang tua siswa SR ya, tolong untuk segera gitu ya. Kami kemarin sudah koordinasi dengan para kasentra, kepala balai ya, itu untuk balai diklat maksudnya, itu untuk mengawal, untuk membantu, mengingatkan teman-teman di lapangan, bahkan kalau perlu mendampingi dengan petugas-petugas dari sentra, dari balai, gitu kan, seperti itu, untuk bersama-sama mengawal ini. Karena ini menjadi perhatian pimpinan, dan bulan April itu harus selesai. Bulan April itu harus selesai, gitu. Maka di minggu-minggu ini harus segera effortnya sangat kuat untuk assessment. Nah, mudah-mudahan assessmentnya ini tidak kemudian bulak-balik ya, karena tim penelaah akan mengecek. Jangan sampai ada proposal atau hasil assessment itu gelondongan. Kemudian memasukkan biaya-biaya atau barang-barang yang tidak diperbolehkan. Misalnya motor,
kemudian sepeda listrik, kemudian sapi, seperti itu. Itu ada panduannya. Nah, nanti teman-teman berkomunikasi dengan PIC ya yang sudah selalu berkomunikasi dengan Bapak Ibu sekalian supaya komunikasi jalan dan kemudian proposal bisa disusun dengan baik, tidak bolak-balik. Karena kalau bolak-balik dari pendamping ke penelaah, kemudian dari penelaah ke pendamping, balik lagi, ini memakan waktu. Kalau misalnya waktunya tidak terlalu panjang, teman-teman bisa segera melakukannya, gitu kan? Karena kami juga paham, teman-teman punya banyak tugas ya di lapangan, ground check dan lain sebagainya, termasuk pendampingan dampingannya, seperti itu. Jadi memang ini satu kondisi yang teman-teman juga harus menyesuaikan, karena teman-teman sudah tidak lagi pendamping salah satu khusus untuk PKH-nya sebenarnya. Ini sekarang kita semua sudah menjadi pendamping sosial. Gitu. Nah, pendamping sosial ini artinya teman-teman mengawal semua program-program yang ditugaskan oleh pimpinan seperti itu dari Kementerian Sosial, dalam hal ini Pak Menteri gitu. Semuanya prioritas. Ya, betul gitu. Jadi silahkan untuk pintar-pintar untuk membagi waktu tapi semuanya harus dicapai dengan target yang sesuai dengan harapan pimpinan seperti itu. Nah, ini juga berpengaruh pada bagaimana nanti pengusulan yang tambahan untuk di luar yang 15.000, 185.000. Ini perlu ada keyakinan dari para pengampu ya Kementerian Keuangan, Bappenas bahwa yang 15.000 ini juga jalan, itu lancar. Kalau yang 15.000 ini terhambat ya maka negosiasi Pak Menteri dengan dua kementerian itu akan terhambat gitu kan, tidak akan memberikan keyakinan gitu bahwa yang 180.000 bisa berjalan dengan baik ya, karena yang 15.000 aja tersendat kan seperti itu. Nah, ini tolong teman-teman sebagai tim satu kesatuan, tim dalam pelaksanaan program-program Kemensos, teman-teman adalah bagian tidak terpisahkan dari kementerian karena teman-teman sudah menjadi real ya organik dari kementerian, ASN Kementerian Sosial, ini bisa bersama-sama mengawal ini seperti itu. Nah, selanjutnya eh, ini mengingatkan saja, ya, atau mungkin ada teman-teman dari pendamping yang belum gitu mendengar paham terkait dengan PPSE. Jadi PPSE ini adalah satu program, lanjut Bu, ayo. Program pemberdayaan sosial ekonomi ya bagi KPM penerima bansos PKH, ya, kemudian sembako dan atensi. Ya, tadi sudah saya sampaikan untuk meningkatkan kesejahteraan melalui penguatan 3A. Ya. 3A ini ada ability atau kemampuan, aset atau permodalan, kemudian akses yaitu program akses untuk peningkatan atau pendampingan dan lain sebagainya. Nah, program ini bisa secara pendekatan individu atau KPM dan kelompok. Nah, untuk PPSE ini yang dikawal saat ini itu adalah yang untuk keluarga atau individu. Nah, ada kampung berdaya itu dalam bentuk kelompok, itu oleh direktorat yang lain. Seperti itu. Nah, kemudian maksudnya apa? Itu untuk meningkatkan kemampuan tadi, kepemilikan aset dan fasilitasi akses KPM yang mengelola usaha dan atau bekerja. Karena PPSE ini bukan hanya usaha sebenarnya. Ketika teman-teman melakukan assessment atau melakukan pengusulan, ini sudah teridentifikasi mana yang akan usaha, mana yang minat untuk kerja. Nah, ini nanti kami akan kelompokkan dan kami akan kawal untuk yang usaha nanti akan mendapatkan bantuan PPSE ya 5 juta maksimal dengan diusulkan berupa proposal dengan potensi ekonominya. Nah, untuk yang bekerja kami akan bekerja sama dengan berbagai pihak, baik lintas KL maupun masyarakat ya dalam bentuk filantropi atau dunia usaha dan lain sebagainya seperti itu. Nah, kemudian apa tujuannya? Itu pertama adalah mengurangi ketergantungan KPM dari bansos. Nah, kenapa demikian? Bansos ini sangat terbatas ya. Untuk PKH saja kita tahu itu jumlah batas pagunya itu untuk 10 juta KPM. Nah, sementara yang membutuhkan ini masih mengular nih, masih antri, gitu kan seperti itu. Nah, apabila ini si KPM yang di dalamnya tidak beranjak, tidak naik kelas, tidak kemudian graduasi, maka ini antrian akan terhenti, tidak akan bisa masuk tuh, karena eh, kuotanya sudah penuh. Termasuk juga sembako. Sembako itu 18 juta. Kedengarannya itu besar, tapi ternyata
antriannya mengular juga. Nah, ini maka teman-teman, upaya kita semua di Kementerian Sosial adalah mengawal para penerima bansos ini kemudian bisa keluar graduasi dari bansos, sehingga KPM KPM atau calon KPM yang sedang menunggu untuk kesempatannya ini bisa masuk seperti itu. Nah, kemudian meningkatkan kemandirian sosial ekonomi itu pasti ya, karena jangan sampai juga kita mengeluarkan KPM dari penerima bansos kemudian dalam kondisi yang memang sebenarnya masih perlu dibantu. Maka tugas kita semua adalah memastikan bahwa KPM-KPM ini kemudian berdaya dan kemudian lebih sejahtera, meningkat ekonominya dan kemudian lebih mandiri. Nah, kemudian yang ketiga, mengakhiri kepesertaan KPM dari Bansos. Itu pasti, sudah kami sampaikan barusan. Nah, kemudian mengakseskan KPM graduasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk diberdayakan lebih lanjut. Tadi ya, akses. Itu kan seperti itu. Supaya mereka kemudian tidak jatuh miskin kembali. Tapi terus berkembang, 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 dan kemudian menjadi sejahtera. Nah, apa itu yang dimaksud dengan peningkatan ability atau kemampuan? Pertama adalah pelatihan keterampilan hidup, life skill, kemudian pelatihan keterampilan kewirausahaan. Ini menjadi satu program yang akan kami lakukan kepada para calon penerima PPSE. Kemudian asetnya apa? Penguatan produksi peralatan usaha. Ini yang tadi kemudian nanti akan dibantu dalam bentuk bantuan yang maksimal 5 juta tadi. Kemudian akses tadi seperti disampaikan. Ada pendampingan, monitoring, evaluasi, rujukan dan ke inkubasi bisnis. Ya seperti itu. Nah, berikutnya eh lanjut. Ya. Kriteria ya, kriterianya ini perlu diperhatikan ya. Pertama, terdaftar di DTSEN. Dalam rentang desil 1 sampai dengan 4. Yang kedua adalah berusia 19 sampai 64 tahun. Artinya memang usia produktif ya. Jadi harus dipastikan itu. Jangan sampai yang diusulkan di luar itu ya. Jadi kriteria ini menjadi satu patokan. Kemudian yang ketiga, merupakan penerima bansos, atensi PKH sembako ya, seperti itu. Yang keempat, diprioritaskan kepesertaan PKH atau sembako di atas 5 tahun ya. Bantuan sekarang Pak Menteri sudah declare ya, walaupun secara aturan belum termaktub ya, lagi masih dalam pengembangan ya, review regulasi, tapi Pak Menteri sudah menyampaikan bahwa maksimal penerima bantuan itu di rentang 5 tahun. Artinya bahwa setelah 5 tahun itu harus graduasi, harus keluar. Nah, maka upaya PPSE ini bisa dilakukan sebenarnya untuk yang tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun keempat, ya, supaya di tahun kelima bisa graduasi. Gitu, seperti itu. Nah, tapi untuk saat ini, karena masih banyak yang di atas 5 tahun, ya, ada 6 tahun sampai bahkan 18 tahun masih ada. Dengan usia produktif tadi, gitu ya. Kalau yang kondisi khusus ya tidak masalah, misalnya lansia atau disabilitas seperti itu. Tapi untuk yang usia produktif dan punya potensi usaha ya kenapa tidak? Itulah yang diprioritaskan. Ya. Nah, kemudian bantuan ini hanya 1 kali, tidak ada diulang misalnya menjadi 2 kali atau nanti kalau nggak berhasil ditambah lagi, itu tidak ada. Konsepnya adalah 1 kali bantuan. Maka 1 kali ini harus betul-betul bisa dipastikan ini kemudian bisa mendorong para KPM itu lebih sejahtera. Kemudian yang ketujuh ini adalah bersedia keluar kepesertaan PKH tadi gitu. Jadi memang tujuannya adalah untuk mendorong para penerima bansos ini keluar dari bansos dalam kondisi yang lebih baik, yang bermartabat, yang sejahtera gitu kan, yang punya keberfungsian sosialnya yang lebih tinggi. Artinya bisa bersama-sama dengan masyarakat yang lain itu kemudian bisa berkontribusi dalam pembangunan secara aktif seperti itu. Ya, lanjut. Ya, nah ini target, saya kira tadi saya sampaikan, tapi di sini ada orang tua siswa SR. Jadi selain KPM Sembako, PKH, atensi, ada orang tua siswa SR. Nah, bisa jadi orang tua siswa SR ini adalah non bansos, ya nggak masalah. Nanti kita akan sesuaikan dengan pendampingannya siapa, bisa TKSK atau dan lainnya. Tapi orang tua siswa SR ini adalah target prioritas. Nah, yang kemudian menjadi target saat ini, yang Bapak Ibu sekalian harus segera bantu, harus segera selesaikan asesmennya sampai dengan mereka dibantu seperti itu. Kemudian intervensi nggak perlu saya ulang, outputnya tadi tidak perlu saya ulang juga. Artinya bahwa goalnya adalah KPM graduasi dan berdaya, ya.
dengan output, meningkatkan abilitas, akses dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Nah, ini yang paling penting ya teman-teman para pendamping di lapangan ya. Jadi ada alur ini yang menjadi pakem gitu ya. Alur ini pakem. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian, teman-teman tidak melakukan usulan, itu tidak akan ada assessment. Kalau tidak ada, teman-teman juga tidak melakukan assessment ketika ada injek dari Sixma, maka teman-teman pelaah yang 100 orang di sini, yang sudah ditetapkan oleh Bu Dirjen, itu tidak bisa bergerak, tidak bisa bekerja. Gitu. Apa yang harus ditelaah? Assessmentnya tidak ada. Gitu. Nah, jadi untuk supaya ini berjalan sampai ke penyaluran, maka teman-teman para pendamping harus segera mengusulkan calon KPM dengan rekomendasi dari Dinsos melalui SIKNG. Nanti Pusdatin akan melakukan pemadanan. Nah, hasil pemadanan ini yang nanti akan diinjek di Sixma, akan dikembalikan ke teman-teman untuk di-assessment. Nah, dalam assessment ini ada pendampingan untuk penyusunan proposal. Tadi saya ingatkan lagi, proposal jangan gelondongan. Rinci, teman-teman. Tunjukkan upload bukti pembiayaannya. Dari mana itu, berapa harganya, dari mana sumbernya, seperti itu. Semuanya ada dalam sistem. Gitu. Nah, sehingga teman-teman penelaah tinggal mengiyakan, tinggal mengapproval, gitu. Tidak perlu bolak-balik. Kemudian hindari juga angka-angka keriting, gitu ya. Hindari angka-angka keriting, kemudian dibulatkan ke bawah, jangan dibulatkan ke atas, gitu. Jadi angka 5 juta adalah angka maksimal, gitu. Kalau misalnya ternyata keriting turun ke bawah 4, sekian, 4, sekian nggak masalah. Itu akan tidak kemudian menghambat untuk diproses. Nah, setelah itu akan ada penetapan dari Bu Dirjen. Kalau teman-teman tidak mengusulkan, tidak mengassessment, tidak ada hasil telaahan, tidak mungkin Bu Dirjen menetapkan CKPM. Gitu. Apa yang akan ditetapkan? Nah, kemudian nanti akan ada pemetaan gitu. Mana yang perlu peningkatan kapasitas, mana yang kemudian bisa langsung disalurkan. Gitu. Untuk peningkatan kapasitas, kami bekerja sama dengan berbagai lembaga diklat, baik dari Kementerian Sosial maupun dari lembaga-lembaga lain, termasuk juga Pemda, Provinsi, Kabupaten, Kota. Kemudian setelah itu disalurkan, didampingi pencairannya, didampingi belanjanya sesuai dengan proposal yang sudah disepakati oleh penelaah, kemudian dampingi untuk usahanya. Dampingi, motivasi, semangati, kemudian kami juga akan membuka akses untuk penguatan pendampingan dari berbagai pihak gitu. Kemudian nanti akan ada monitoring ya, yang sudah dilakukan itu ada 2 kali monitoring evaluasi. 6 bulan pertama, 6 bulan kedua. Di monitoring evaluasi itu nanti akan kelihatan mana yang sudah bisa graduasi, mana yang belum. Yang belum tetap kita dampingi, tetap kita kuatkan. Nanti maksimal 12 bulan ya. Monitoring kedua itu semuanya harus graduasi. Seperti itu. Nah, kemudian dari setelah graduasi bansos, maka kemudian akan diakseskan ke berbagai pihak yang punya kompetensi, punya kemampuan untuk melakukan pendampingan. Baik lintas sektor, ya kementerian lembaga terkait, kemudian filantropi maupun dunia usaha. Sehingga hasilnya nanti kita akan mendapatkan KPM penerima bansos ini adalah justru menjadi potensi sumber kesejahteraan sosial yang akan menjadi mitra kita bersama dalam pengawalan atau mendampingi para calon KPM yang akan naik kelas seperti itu, menjadi graduasi. Nah, itu saya kira. Nah, untuk indikatornya nanti graduasi teman-teman juga sudah tahu ya, itu 1,5 kali garis kemiskinan per kapita per bulan dikali jumlah keluarga. Nah, kalau sudah melewati ini akan graduasi seperti ini. Ya, lanjut. Lanjut ya. Nah, ini diagram ya, diagram alur yang ada di Sixma. Jadi ini adalah pakem yang tadi alur. Jadi tidak akan bisa ada tahu-tahu ada penyaluran kalau tidak ada usulan dan asesmen dan lain sebagainya di depannya, gitu ya. Ini yang ingin kami tekankan ke teman-teman, betapa peran pendamping ini sangat strategis, sangat penting, sangat menentukan apakah PPSE ini akan bisa dilaksanakan atau tidak gitu. Jadi teman-teman ini menjadi penjuru nih gitu. Kalau asesmen masuk, maka
tim penelaah akan bekerja. Kalau penelaahannya tidak bulat-balik, maka itu akan cepat untuk penetapan. Ketika ditetapkan, maka penyaluran bisa berjalan dengan baik, kemudian bisa didampingi. Nah, seperti itu. Ini gambarannya. Jadi betapa alur ini tidak bisa apa namanya ngacak gitu ya, tidak bisa ngacak, nggak bisa gitu kan gitu. Walaupun usulan itu dari Dinas Sosial, kemudian ke Pak Menteri, itu tetap nanti akan ada pemadanan dan tetap akan dikembalikan ke teman-teman untuk dicek lebih lanjut seperti itu. Apabila itu belum melalui pendamping. Jadi pendamping tetap akan tip dalam hal ini ya, dalam pengusulan, asesmen dan berikutnya seperti itu. Lanjut. Nah, ini saya ingin menunjukkan peran pendamping ya, gitu. Dan ini teman-teman sudah lakukan, gitu kan. Dan inilah ya kenapa kemudian apa namanya pendamping menjadi sangat penting posisinya dari pengusulan sampai ke pendampingan sampai ke graduasi. Nah, ini ya poin-poinnya seperti itu. Tidak perlu saya ini bacakan satu persatu, tapi intinya bahwa PPSE akan terlaksana apabila teman-teman bisa secara apa namanya memiliki dedikasi yang tinggi, kemudian bersama-sama mengawal ini dengan baik. Ya, lanjut. Nah, yang penyaluran bantuan saya kira tidak perlu saya bahas ya, karena ini teknis, tapi intinya di sini peran pendamping juga sangat penting. Gitu. Lanjut. Nah, ada beberapa catatan ya. Tadi sebenarnya beberapa sudah saya sampaikan bahwa ada permasalahan-permasalahan dalam pendampingan dalam penyusunan proposal yang kemudian pada akhirnya itu akan menghambat, memakan waktu dan kemudian menjadikan program PPSE ini tidak berjalan dengan baik. Seperti itu. Nanti teman-teman tinggal dicek saja gitu. Artinya bahwa semuanya teman-teman tolong dipelajari dulu asesmen dengan pendekatan yang mendalam dengan KPM sehingga tidak terjadi proposal yang tidak sesuai gitu seperti itu. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Baik, saya kira Bu Ses dari saya sebagai pembuka ya, nanti ada dari Pak Jihad, mungkin silakan Pak Jihad untuk menambahkan dalam hal teknis ya, supaya teman-teman para pendamping juga bisa lebih clear gitu dalam hal ini. Silakan Pak Jihad. Baik, terima kasih Pak Direktur yang terhormat, Bu Sekretaris Ditjen Jaya Sos, Pak Direktur PSKMR, Bapak Direktur PSKAT, dan Pak Jihad, izin suaranya kecil sekali. Halo, tes. Ya Pak, bisa. Terima kasih. Izin Bapak Ibu semua, Mas bisa di stop ini ya, stop screen biar saya nyampaikan. Teman-teman pendamping yang ada di bagian timur ya, ini mungkin sudah siang di sana. Izin beberapa hal mungkin yang bisa saya sampaikan. Pertama, tahapan asesmen itu adalah merupakan tahapan mungkin yang saya anggap cukup penting. Karena apa? Tahapan asesmen adalah tahapan ketika kita akan mencoba mengidentifikasi kebutuhan dari wirausaha yang akan dijalankan oleh KPM. Jadi Bapak Ibu semua punya peran penting dalam menentukan arah gitu kan, arah apa yang akan dilakukan, usaha apa yang akan dilakukan oleh KPM dan masa depan KPM gitu kan. Jadi karena ketika sudah menjalankan usaha dan selanjutnya diharapkan apa yang dilakukan itu bisa lebih berkembang dan tingkat kesejahteraan dari KPM itu menjadi meningkat. Jadi ini peran penting dari Bapak Ibu pendamping di lapangan ketika melakukan asesmen adalah Bapak Ibu menjadi sosok yang dibutuhkan oleh para KPM yang keluarga miskin gitu kan, supaya nantinya bisa meningkat tingkat kesejahteraannya seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, mengingatkan kembali apa saja gitu kan yang dilakukan ketika kita melakukan asesmen.
Yang pertama adalah ketika Bapak Ibu melakukan asesmen adalah identitas dari KPM calon penerima PPSE. Jadi tugasnya di sini Bapak Ibu semua nanti akan satu mendapatkan ketika ditunjuk untuk melakukan asesmen, Bapak Ibu semua akan menerima notifikasi gitu, notifikasi di Sigma gitu kan, yang Bapak Ibu sudah punya akun dan di situ sudah ada identitas namanya siapa, nik gitu kan, dan hal-hal lain. Tugas yang pertama adalah Bapak Ibu nanti adalah memastikan bahwa data calon KPM yang dikirimkan namanya kepada Bapak Ibu semua adalah sesuai dengan dokumen pendukung yang dibutuhkan untuk Sigma. Jadi dokumen pendukungnya adalah foto KTP, foto KPM, kemudian foto KK gitu kan, terkait dengan identitas ini. Jadi tolong nanti ketika melakukan asesmen disiapkan itu paling tidak untuk identitas ini ada 3 dokumen yang harus disiapkan, foto KTP sesuai dengan data nama yang masuk, demikian juga foto KPM-nya dan juga foto KK gitu kan, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah Bapak Ibu semua tolong bisa ditambahkan ada isian. Selanjutnya adalah jenis bansos yang diterima. Misalnya menerima bansos sembako ya dituliskan sembako, menerima bansos PKH ya PKH gitu kan, atau kedua-duanya gitu kan. Kalau kedua-duanya tuliskan kedua-duanya PKH dan sembako misalnya seperti itu. Dan kemungkinan jenis bansos yang lain juga gitu kan. Jangan lupa di sini juga identifikasi Bapak Ibu sampaikan nomor WA dari pendamping. Ini kami perlukan bahwa nantinya ketika ada hal yang perlu konfirmasi lebih lanjut dari tim telaah, Bapak Ibu semua gitu kan, terkait dengan usulan proposal yang telah disampaikan kepada kami gitu melalui Sigma. Jadi ketika Bapak Ibu menyelesaikan isian Sigma itu datanya akan masuk ke kami dan kami proses lebih lanjut melalui telaah seperti itu. Baik, yang ketiga adalah informasi usaha. Yang pertama, apakah sudah memiliki rintisan usaha, artinya memiliki usaha sudah berjalan, kemudian klaster usahanya apa gitu kan. Ini sudah ada pilihan terkait dengan klaster usaha, ada makanan dan minuman, kemudian jasa perdagangan, ada keterampilan dan menjahit, kemudian ada pertanian dan perkebunan, serta peternakan gitu kan. Kemudian produk usaha yang dihasilkan apa, misalnya kalau makanan dan minuman, klaster usahanya, produk usahanya bakso misalnya seperti itu gitu kan. Nama pengelola usaha, siapa yang menjalankan usaha tersebut, kemudian kapan usaha itu mulai dilaksanakan, bisa tanggal, bulan, tahun kalau masih ingat, ataupun memulai usahanya di cukup tahun saja, mungkin sudah berjalan 5 tahun, 2 tahun, atau seperti apa, seperti itu. Kemudian lokasi usahanya di mana gitu kan, wilayah usahanya meliputi mana saja, apakah lingkup kecamatan misalnya atau desa gitu kan, dan sebagainya. Terkait dengan ini juga Bapak Ibu semua diminta untuk mengidentifikasi luas tempat usaha yang dijalankan oleh KPM, kemudian juga daya listrik yang mensuplai terhadap kegiatan usaha KPM. Hal ini penting karena ketika nanti membuat usulan Bapak Ibu semua, yang diantara usulannya itu adalah memerlukan peralatan elektronik, itu ada dukungan daya listrik yang memadai untuk usaha yang dijalankan KPM. Itu pentingnya kenapa memerlukan informasi terhadap daya listrik yang ada di lokasi KPM. Kemudian apakah memiliki karyawan atau tidak, atau sedang dijalankan sendiri gitu kan. Dan seberapa besar kemampuan produk harian dari KPM yang sudah berjalan. Yang keempat adalah terkait dengan informasi izin dan sertifikasi usaha. Apakah usahanya sudah memiliki izin dan sertifikasi usaha, kemudian apakah tergabung dalam kelompok usaha, nama kelompok usahanya apa, jumlah anggota kelompok usahanya berapa, seperti itu. Kemudian yang kelima, detail produk. Ini terkait dengan produk tadi yang usaha, klaster usahanya apa, kemudian nama produknya,
kemudian merek kalau memang sudah punya merek dari produk yang dihasilkan dan produk andalannya apa, seperti itu detail dari produk. Termasuk detail produk ini nanti diminta Bapak Ibu semua untuk ini ya mengambil foto ya, foto terhadap produk yang menjadi andalan dari usaha yang dijalankan KPM. Kemudian ini sudah akan masuk pada permohonan PPSE apa yang akan diberdayakan. Jadi isian di sini jenis asesmen ketika memilih usaha adalah asesmennya adalah asesmen wirausaha gitu kan. Kemudian klaster usahanya tadi diidentifikasi ada sekitar 5 gitu kan, atau nanti secara spesifik seperti apa itu Bapak Ibu bisa menuliskan apa yang ada itu di deskripsi usaha. Di deskripsi usaha itu antara lain Bapak Ibu bisa menjelaskan kondisi usaha yang sekarang sedang berjalan, kemudian kenapa masih memerlukan bantuan, artinya gitu. Deskripsi usaha itu usaha sudah berjalan sekian tahun gitu kan, perkembangannya cukup baik namun masih memerlukan tambahan modal usaha, misalnya seperti itu gitu kan. Kemudian tujuan permohonan bantuan ini, permohonan bantuan ini untuk mengembangkan usaha tentunya kan seperti itu. Kemudian juga Bapak Ibu tolong identifikasi faktor penunjang usaha yang dijalankan KPM. Maksudnya faktor penunjang. Slide-nya tak bergerak. Slide-nya tak bergerak. Bergerak sini. Klaster usaha dari permohonan faktor penunjang, faktor produksi, kemudian SDM, pemasaran, waktu usaha, kemudian juga identifikasi terhadap kendala produksi, kendala SDM, kendala pemasaran dan waktu usaha. Kemudian hal lain adalah terkait dengan pemasaran. Jadi lokasi pemasaran produk yang dihasilkan itu kemana, dengan metode pemasaran seperti apa, apakah dipasarkan langsung gitu kan, atau melalui media gitu kan, media promosi dan sebagainya. Kemudian juga identifikasi terhadap kebutuhan pelatihan apa yang dibutuhkan oleh KPM. Poin ke-9 itu terkait dengan pendapatan. Jadi dari usaha yang telah dijalankan tersebut, omset per bulannya itu berapa, kemudian biaya yang dikeluarkan untuk produksi per bulan berapa, total penghasilannya berapa. Jadi antara omset dikurangi dengan biaya yang dikeluarkan itu akan menghasilkan pendapatan penghasilan bersih dalam sebulan gitu. Seperti itu perhitungannya. Kemudian, nah ini hal yang sangat penting di poin ke-10 ini Bapak Ibu semua, ini adalah usulan kebutuhan usaha yang akan dijalankan, yang akan dikembangkan lebih lanjut. Jadi di poin 1 kebutuhan usaha ini Bapak Ibu adalah menuliskan jenis barang secara terperinci sebagaimana tadi disampaikan Pak Direktur. Itu ada yang gelondongan itu di sini nih. Kebutuhan usaha itu disebutkan misalnya paket salon gitu langsung 5 juta, tidak bisa seperti itu, tetapi harus dirinci kebutuhan usahanya, misalnya untuk bahan kosmetik misalnya, kemudian juga ada gunting gitu misalnya kalau usaha salon seperti itu dan sebagainya. Itu dibuat satu persatu, diperinci ya, tidak gelondongan. Kemudian jumlah barangnya itu berapa, dari jenis barang di poin 1 jumlahnya ada berapa, satuannya apa, bisa unit, bisa paket, bisa buah dan sebagainya. Harga satuannya berapa, kemudian harga total berapa. Kemudian hal yang penting di kebutuhan usaha ini Bapak Ibu semua harus menunjukkan bukti harga gitu kan. Jadi ketika mengusulkan usaha jenis barang tertentu gitu kan, Bapak Ibu harus bisa di bukti harga ini menunjukkan nilai harga dari barang tersebut, yaitu bisa didapatkan dari e-commerce, dari Shopee gitu kan, Tokopedia misalnya seperti itu, atau gitu kan, atau dari toko, atau dari nota ataupun faktur dari toko atau warung
yang terdekat lokasi KPM yang bisa menunjukkan harga di situ nilainya berapa, seperti itu. Ataupun juga ketika tidak didapatkan dari e-commerce gitu, ada barang-barang yang spesifik ataupun barang yang spesifik ataupun tidak ditemukan di toko terdekat, bisa dalam bentuk nota gitu kan, yang dikeluarkan oleh perseorangan, namun dituliskan nama penjual dan nomor kontak yang bisa dihubungi, seperti itu. Baik, nah ini adalah dokumen yang dibutuhkan Bapak Ibu semua ketika tadi sudah mengisi poin-poin di atas. Yang pertama adalah foto KPM. Foto KPM sesuai dengan data yang ada di prelis itu. Kemudian yang kedua, foto rumah, yaitu foto rumah yang menunjukkan bangunan rumah KPN secara keseluruhan ya, jangan hanya bagian dari rumah, misalnya yang difoto pintunya saja, tetapi adalah menunjukkan foto keseluruhan dari bangunan rumah. Kemudian juga foto KTP terbaru, jangan foto fotokopian ya gitu kan, kebanyakan kami juga sering menerima seperti itu. Jadi tolong foto KTP ya KTP asli KPM difoto gitu kan, seperti itu. Demikian juga foto kartu keluarga gitu. Jadi memang kartu keluarga difoto, kemudian diupload, kami bisa membaca dengan jelas gitu kan apa yang diupload. Kemudian juga ketika sudah mempunyai rintisan usaha, foto usaha yang sedang dijalankan gitu, seperti itu. Kemudian untuk catatan ini tadi sudah disampaikan Pak Dir ya, terutama bahwa anggaran itu maksimal 5 juta yang bisa diusulkan, namun demikian bisa juga kurang gitu. Jadi maksimal 5 juta, bisa kurang dari 5 juta sesuai dengan hasil asesmen yang dilakukan dan kebutuhan KPM. Kemudian juga pastikan gitu kan ya, dokumen yang diunggah itu kan tadi KTP, foto KPM dan sebagainya benar-benar sesuai dengan yang data prelis yang telah disampaikan gitu kan, termasuk gitu kan. Karena foto ejaan nama PM gitu kan yang ada di foto KTP dengan yang prelis itu benar-benar harus sama, karena akan jadi bermasalah ketika nanti ada sedikit perbedaan, terutama ketika pelaksanaan penyaluran bantuan seperti itu. Kemudian juga beberapa hal yang penting dalam catatan ini adalah ya beberapa pengajuan alat-alat elektronik itu harus disesuaikan dengan daya listrik tadi yang disampaikan. Kemudian juga untuk usaha yang dijalankan KPM itu disarankan gitu Bapak Ibu semua gitu kan, untuk membuat media promosi bagi KPM dengan mengusulkan gitu kan semacam banner gitu kan, jadi sebagai identitas dari usaha yang dijalankan KPM dan juga sebagai media promosi yang bisa dijalankan, dan maksimal 50.000 gitu kan. Kemudian beberapa hal yang tidak diperbolehkan itu adalah mengajukan tadi sapi misalnya, karena ini terlalu lama dan harganya terlalu mahal gitu kan. Rokok, HP, laptop, PC dan motor gitu kan. Termasuk minuman keras dan sebagainya tidak diperbolehkan. Baik, ini adalah contoh beberapa bukti harga yang bisa jadi referensi Bapak Ibu semua. Yang pertama dari media e-commerce Tokopedia seperti ini, menunjukkan ada gambar, ada nama barangnya dan ada harga gitu kan. Nah, ketika menemukan harga yang seperti ini di belakangnya ada angka keriting tadi istilahnya gitu. Pak Jihad. Itu. Mohon izin Pak Jihad. Mungkin slide-nya ini bisa digerakkan Pak, biar bisa melihat contoh yang Bapak sampaikan. Benar. Izin Bu, sudah kelihatan? Ya Pak, baik Pak. Ya,
Ini adalah contoh ya, contoh bukti ya, canda ketika Bapak Ibu semua itu bisa nyari dokumen seperti ini e-commerce dari beberapa penyedia, Tokopedia misalnya, kemudian Lazada gitu kan, ataupun e-commerce yang lain yang di situ ada referensi harganya gitu kan. Dan ketika mendapatkan angka keriting, Bapak Ibu bulatkan ke bawah dalam ribuan ya gitu, supaya nanti memudahkan juga dalam perhitungan selanjutnya gitu kan. Kemudian selanjutnya ini adalah contoh yang tidak benar gitu kan. Seperti ini jadi contoh yang salah. Jokowi sampaikan bahwa barangnya ditulis gitu dalam buku tulis gitu saja, tetapi di sini tidak menunjukkan gitu kan penjualnya siapa gitu kan, dan nomor kontak yang bisa dihubungi penjual itu siapa gitu kan. Kemudian seperti ini bisa diperbolehkan ketika tidak punya stempel ya gitu kan, di penjual tersebut hanya cukup menuliskan jumlah barang, nama barang, harga satuan dan jumlahnya, kemudian nama penjual dengan nomor kontak yang bisa dihubungi, seperti itu. Dan yang ini ya, ini contoh juga ketika mendapatkan nota dari toko gitu kan. Contohnya seperti ini, ada namanya, kemudian ada alamat, ada nomor kontak, dan ada rincian barang yang dibeli. Ini tampilan ketika Bapak Ibu semua sudah mengupload tadi. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu semua dan teman-teman, mohon dukungannya segera gitu kan melakukan asesmen ini supaya pelaksanaan PPSE di tahun 2026 ini bisa memenuhi mencapai target sesuai dengan yang ditetapkan gitu kan, termasuk nanti tambahannya. Saya kira demikian, mohon maaf kalau ada yang berkenan. Waktu saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dir, Pak Radik, dan juga Pak Jihad. Selanjutnya mungkin mempersingkat waktu ya teman-teman. Kita lanjut kepada narasumber berikutnya, yaitu Pak Ketut. Pak Ketut, monggo silakan. Ya, makasih Bu Ses. Silakan, terima kasih Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kesempatannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada intinya sebelum puasa itu teman-teman sudah diberikan data calon KPM PPSE yang harus di-assessment, yang harus dibuatkan proposal bersama calon KPM-nya. Nah, ini sudah lebih dari 35 hari ya. Sampai saat ini saya izin share sebentar. Ya, sampai saat ini tidak lebih dari 3.500 yang berhasil di assessment dengan jumlah pendamping 2.790-an ya. Ini menjadi perhatian kita semua Bapak Ibu, sehingga teman-teman bisa intinya bagaimana mempercepat assessment yang sudah ada datanya tersebut. Nah, tentunya ini beberapa kendala ya, terkait dengan posisi dengan tidak cepatnya dilakukan assessment. Nah, yang pertama Bapak Ibu, data sekarang ini yang ada 10.300-an ini adalah data orang tua sekolah rakyat. Jadi ada tadi di Zoom, di room yang lain, itu hampir rata-rata menyampaikan
bahwa itu bukan KPM PPSE saya, Pak. Gitu. Ya memang bukan, karena ini data KPM sekolah rakyat. Ini ada kebijakan pimpin 15.000 ini sekarang khusus untuk sekolah rakyat. Jadi teman-teman akan terjadi ya merasa itu bukan di lokasi teman-teman gitu ya. Banyak sekali masalah gitu. Tapi tolong ya untuk mempercepat melakukan assessment. Jadi Bu Ses, silakan ditampilkan ya teman-teman surat dari Pak Sekjen. Jadi PPSE ini sekarang diambil langsung oleh Pak Sekjen ya. Jadi surat penugasan kepada teman-teman semua pendamping itu, penugasan melakukan asesmen sekarang bukan Bu Dirjen lagi, tetapi sudah Pak Sekjen ya. Nah di poin 3 itu disampaikan itu sebagai kinerja teman-teman sebagai pendamping. Nah ini tolong diperhatikan sehingga kita tidak berulang kali untuk melakukan pertemuan-pertemuan dan hasilnya pergerakannya tidak signifikan. Nah nanti permasalahan apa yang menghambat sehingga lambatnya proses pembuatan proposal itu yang sampaikan kepada kami dan timnya. Jadi bisa cepat diambil langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah itu dan proposalnya selesai cepat dan cepat disalurkan. Jadi teman-teman sekarang ini kita diberikan kesempatan berbuat baik kepada orang tua sekolah rakyat yang ada di Desil 1 dan 2 itu miskin ekstrim itu. Jadi kita itu sebagai umat beragama diberikan kepercayaan, diberi amanah untuk dalam upaya menaik kelaskan orang tua sekolah rakyat. Ya, kalau bagi saya kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Hal-hal teknis lainnya bukan ampuan saya, lokasinya bukan di kecamatan saya. Nah ini sebisa mungkin dikomunikasikan dengan kami. Nah itu juga menjadi catatan kami. Ya, jadi hal-hal ini karena saya pakai tablet, ini mau saya share screen kondisi aplikasi posisi sekarang. Jadi teman-teman bisa melihat di situ, kita bisa melihat umpamanya di biak gitu ya, umpamanya di situ di biak itu berapa yang sudah di assessment dan berapa yang belum di assessment itu kelihatan. Ya, itu kelihatan. Jadi teman-teman tolong itu menjadi perhatian sehingga kita benar-benar bisa mempercepat ya, mempercepat dari tugas kita bersama ini. Saya kira itu ya Bu Ses. Tidak ada yang perlu kita banyak sampaikan. Kita ingin mendengar teman-teman ini, kenapa tidak bergerak? Kenapa tidak signifikan pergerakannya? Masalahnya di mana? Itu aja. Makasih Bu Ses. Baik, terima kasih Pak Ketut. Memang seperti yang disampaikan Pak Ketut, kami kemarin sudah mendapatkan surat ya dari Pak Sekjen ditujukan kepada semua pendamping sosial, termasuk di dalamnya adalah pendamping PKH itu untuk turut memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program PPSE, karena PPSE ini nanti berujungnya kepada graduasi KPM bisa berdaya dan mandiri seperti itu. Nah, nanti kita akan share suratnya itu di room chat ya, supaya Bapak Ibu juga bisa eh, menyimpannya, menjadikan itu sebagai acuan kerja juga bahwa eh, program ini merupakan juga program bersama seperti itu. Nah, selanjutnya untuk eh, mempercepat pertemuan kita, kami buka ruang pertanyaan, 3 penanya dahulu. Nanti setelah itu baru kita buka termin berikutnya. Jadi kita hanya berikan 2 termin. Silakan Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, mumpung kita bertemu dengan pakar-pakarnya untuk PPSE ini. Silakan. Penanya pertama ini ada Pak Ferahun ya.
Pak Vera, silakan Pak. Tidak ada? Kalau tidak ada, Pak Lambert, Ada silakan Bu. Pak. Oh, Ini Ibu ya. Ada Ibu. Bu, Vera Vera. ada Bu. Halo, ada Bu, Ya, ada. silakan Bu Vera. Ada Bu, Lambert Bu, dari Ya, Kabupaten silakan, silakan. Mimika. Ya, terima kasih atas waktu dan kesempatan Lambert. kepada saya. Perkenalkan, nama saya Lambertus Lapandernai dari Kabupaten Mimika. Lambert. Saya mau bertanya Bu terkait dengan penjelasan dari Pak Jihad Santoso yang tadi sampaikan bahwa asesmen untuk usaha itu kan yang disampaikan Pak Jihad tadi terkait dengan asesmen yang terkait yang sudah punya usaha Pak. Yang belum punya usaha ini kan di dalam pengisian asesmen itu ada minta nota dan foto usaha segala macam dengan dia punya apa ini keuangannya. Itu kira-kira bagaimana untuk mensiasati yang belum punya usaha? Karena di situ disuruh ditampilkan. Kalau untuk jenis barang kita mungkin bisa foto dari Google atau apa dia punya harga-harga barangnya. Tetapi kalau diminta dengan nota belanja segala macam cap dari toko, kami agak susah karena di situ kan belum dia punya usaha. Kita baru mengusulkan kira-kira KPM ini usahanya apa. Itu yang pertama. Yang kedua terkait dengan wilayah yang lagi konflik. Ada teman saya yang di Kabupaten Mimika, khusus di Kecamatan Mimika, Wangkinarama, itu kan lagi konflik. Jadi tidak bisa masuk ke sana teman-teman. Mereka bertanya kira-kira seperti apa sih solusinya? Apakah kami harus tetap turun atau memang tidak bisa? Tidak bisa asesmen? Untuk sementara masih ditunda atau seperti apa? Mohon masukannya Bu. Mungkin itu saja pertanyaan sementara. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Lambert dari Ya. Mimika. Ya, selanjutnya kepada Ibu Vera. Silakan Bu Vera. Bu Vera, apakah mendengar? Silakan Bu Vera. Bu Vera tidak merespon. Saya alihkan kepada Ibu Vina dari Biak. Ya, baik. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, silakan Bu. Ya, Ibu, izin saya punya wilayah tugas ini di wilayah pulau, Ibu. Di Pulau Numfor. Di Pulau Numfor itu saya sudah pergi sebelum Lebaran kemarin untuk asesmen PPSE. Namun saya dapati 5 orang tua murid SR ini mereka ada yang nelayan, ada yang cuma berkebun, dan ada yang tidak bekerja juga. Juga yang satu itu dia tenaga kerja buruh, Ibu, buruh kapal, buruh angkut kapal. Nah, ini rata-rata usahanya itu dibawa jual ke Manokwari, ke provinsi sebelah untuk ikan. Kalau untuk kebun itu kadang-kadang mereka jual di dermaga kalau kapal masuk. Nah, kebetulan kemarin waktu kami pergi itu cuacanya sedang tidak baik. Jadi rata-rata sedang tidak nelayan dan tidak berjualan juga tidak berkebun. Itu bagaimana ya Ibu? Makanya saya punya asesmen ini saya belum isi sampai sekarang. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Vina. Ini permasalahannya dengan KPM ya Bu Vina ya. Satu lagi penanya mungkin Pak Bagus, silakan. Saya bisa Bu. Baik Ibu, ada dengar suara Ibu? Silakan, silakan Pak, dengar. Ya, Cukup jelas. baik Ibu. Terima kasih Ibu. Saya dari Kabupaten Biak Numfor juga. Ini ada saya temukan satu masalah di mana di press list itu orang tua SR, orang tua siswa sekolah rakyat, eh,
ibu yang atas nama KPM ini beliau sudah meninggal dunia baru Desember kemarin. Nah, tapi yang laki-lakinya untuk suami itu masih ada. Hanya saja suaminya dia pergi bekerja di luar kota Ibu. Jadi tidak stay di Kabupaten Biak sendiri. Nah, itu sedangkan di rumah ada kakaknya, tapi ini kakaknya masih status sekolah. Jadi belum bisa dianggap bisa mempertanggungjawabkannya. Itu nanti asesmennya bagaimana Ibu? Saya lewati atau menolak survei? Baik, terima kasih Pak Bagus ya. Pertanyaannya mudah-mudahan ini bisa mewakili dari teman-teman semua. Nah, silakan mungkin selanjutnya kami persilakan para narasumber kita untuk memberikan jawaban. Silakan. Pak Radik atau Pak Jihad? Baik Pak Ibu Jihad aja izin. dulu, langsung. Ya, Ya, silakan. baik ya, yang pertama dari Pak Lambert dari Mimika yang terkait dengan ketika KPM belum punya rintisan usaha gitu. Jadi di sistem itu tetap bisa diusulkan Pak. Jadi Pak Lambert ketika di sistem ketika Bapak mengisi bahwa itu usaha baru dan punya rintisan itu tidak akan diminta untuk mengisi mengisi foto usaha yang sudah berjalan dan sebagainya, itu foto itu tidak akan diminta Pak. Sistem akan mengatur seperti itu. Tetapi yang diperlukan memang ketika Bapak itu mengusulkan mengusulkan barang-barang yang akan dijadikan oleh KPM ini sebagai usaha yang akan dijalankan adalah memang melampirkan bukti harga Pak. Nah itu ketika tidak bisa mendapatkan dari toko terdekat, Bapak tadi menyampaikan bisa menjadi lewat media e-commerce gitu kan. Jadi bisa searching Pak di media ya. Ibu Jangse, mohon maaf, Ibu Jangse suaranya terdengar. Baik, saya lanjutkan. Jadi terkait dengan bukti yang bisa kita tidak Bapak Ibu tidak turun masuk ke toko terdekat dan sebagainya karena memang belum beli, tidak masalah Pak, tapi Bapak juga bisa mendapatkan dokumen harga itu dari tadi media sosial, apakah Tokopedia gitu kan dan sebagainya yang silahkan, tetapi Bapak Ibu juga perlu perhitungkan mencari toko dengan alamat Bapak yang ada di Mimika gitu, sehingga harganya nanti tidak sesuai dengan harga lokasi yang Bapak usulkan, seperti itu ya. Kemudian untuk yang lain itu mungkin Pak Direktur ya, wilayah konflik tadi terkait kemudian juga hal-hal lain yang selain itu hal teknis, hanya itu barangkali yang lainnya terkait kebijakan tadi yang lokasinya menyeberang pulau dan sebagainya, dan ternyata KPM-nya tidak bisa temui karena sedang bekerja sebagai nelayan atau dan sebagainya, monggo gitu kan. Jadi barangkali itu Bu Ses, makasih. Terima kasih Pak Jihad. Mungkin satu tadi pertanyaannya yang terlewat ya Pak Jihad ya. Tadi Pak Lambert ini menanyakan bagaimana untuk KPM yang belum punya usaha seperti itu, sehingga mereka tidak bisa melampirkan foto-fotonya. Seperti itu mungkin Pak. Izin Bu, Pak Lambert, jadi ketika usaha itu baru Bu, di sistem tidak akan meminta foto-foto yang disampaikan tersebut gitu kan. Hanya yang fotonya dokumen yang diperlukan adalah hanya bukti harga. Tadi kalau foto produk yang dihasilkan gitu kan, tempat usaha itu sistem tidak akan meminta untuk hal itu. Jadi tidak perlu Bapak menyiapkan foto usahanya dan sebagainya kalau memang itu adalah usaha baru. Seperti itu Bu. Baik, terima kasih Pak Jihad. Mungkin untuk menjawab pertanyaan yang lain silakan. Ya, siap Pak Radik. Silakan Pak.
Ya, baik. Terima kasih. Pertama untuk Pak Lambert Orna ya, itu terutama untuk yang wilayah konflik, gitu kan bagaimana? Saya kira lihat kondisinya Pak. Kalau misalnya memang secara kondisi memang nggak bisa masuk ya jangan dipaksakan, gitu kan? Lihat aja kondisinya dan saya kira ini juga kan untuk keselamatan eh, petugas ya, untuk kita kita semua, gitu. Jadi untuk daerah-daerah gitu ya mungkin lewat dulu gitu ya, didahulukan yang di memang daerah yang bisa dijangkau, yang kondisinya memang aman dan bisa dilakukan assessment. Saya kira seperti itu, Pak. Nah, kemudian untuk Bu Vina ya, bagaimana usaha yang lintas pulau kemudian sulit ditemui. Saya kira sama ya kondisinya. Untuk yang seperti itu ya mau bagaimana lagi? Artinya kan kita tidak bisa ngejar sampai ke nyebrang pulau dan lain sebagainya. Tunggu saja kalau misalnya memang ada informasi bisa ditemui ya temui. Memang kami berharap ini segera kan gitu. Tapi kalau memang ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan ya tinggal dilaporkan saja. Seperti jadi lihat untuk yang didahulukan itu yang memang bisa di assessment segera gitu. Itu aja mungkin. Terus kemudian yang Febri ya, Bagus Febri dari Biak juga apa namanya tadi masuk di freelist ya, freelist mohon di ini mungkin Pak Febri apa tadi pertanyaannya? Iya Pak, izin Pak. Itu atas nama orang tuanya, orang tua siswa di sekolah Ah, rakyat yang di prelist yang atas nama itu meninggal dunia Pak Desember kemarin. oh Dengan ya, PPSC-nya ya, baru keluar Februari kemarin. Jadi mau di asesmen tidak bisa juga karena orang tua yang laki-lakinya juga ya, keluar kota Pak lagi kerja juga. Dan di rumah itu mereka hanya 4 bersaudara, ya, kakaknya itu masih posisinya sekolah. Jadi ya. kalau Oke. untuk asesmennya bagaimana itu? Ya, untuk nama ya itu nanti dikomunikasikan dengan PIC. Nanti kita akan upayakan untuk dirubah gitu kan ke penggantinya. Nama penggantinya dalam satu kakak. Seperti itu. Dilaporkan saya ke PIC nanti. Tolong PIC juga kan ikut ya gabung ya. Tolong nanti dikomunikasikan dengan Pak Bagus gitu kan supaya ini bisa ditindaklanjuti gitu seperti itu. Itu Pak Bagus ya. Ya, baik begitu mungkin Bu Izin Ses, Pak. terima kasih. Baik, terima kasih Pak Dir. Bapak Ibu, sesi pertama sudah selesai. Mungkin kalau masih ada pertanyaan, nanti kita buka sesi kedua. Tapi sebelum masuk ke sesi kedua, saya masih punya satu narasumber. Ini dari Direktorat eh, Perlindungan Sosial Korban Non-Kebencanaan, Pak Ari, untuk memberikan penguatan kepada teman-teman semua. Silakan, Pak Ari. Baik, terima kasih Bu Ses yang kami hormati Pak Direktur, Pak Radik dan Pak Ketut serta Suaranya rekan-rekan. kecil Pak Ari. Suaranya kurang kencang. Kurang Cek, kenceng. cek. Iya, udah Iya, teriak ini Pak Dir. Kedengeran nggak Pak? Halo, cek. Makanya ini nggak saya kedengeran tapi lihatkan jauh, Pak video. Ari. Ya. Cek, cek. Halo, Masih masih Masih, jauh ya Pak. ini. volumenya gedein lagi dikit. Siap, siap. Kita maksimal ini Pak. Cek, cek. Ah ya udah. Iya, Oke. iya. Baik Pak Direktur, terima kasih dan Bu Ses, mungkin sama rekan-rekan kami dari Direktorat Perlindungan Sosial Non Kebencanaan sesuai dengan pesan Pak Direktur, kami memberikan penguatan kepada rekan-rekan semuanya bahwa terkait dengan asesmen PPSE ini saya yakin rekan-rekan kan bukan merupakan hal baru. Ini teman-teman tahun kemarin juga sudah melakukan asesmen PPSE dan juga mengusulkan PPSE. Di samping itu juga teman-teman bahwa assessment maupun graduasi ini adalah merupakan salah satu target kinerja daripada kawan-kawan yang sekarang sudah menjadi ASN P3K. Makanya juga kami dari Direktorat Perlinsos Non Kebencanaan mengharapkan teman-teman juga semangat mendukung tugas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial dalam rangka ini untuk membantu asesmen untuk yang diutamakan adalah orang tua siswa sekolah rakyat. Ini memang target yang pertama ini kawan-kawan bahwa yang akan dilanjutkan ke program PPSE adalah
orang tua sekolah rakyat. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Direktur, Pak Radik maupun secara teknis oleh Pak Jihad terkait dengan asesmen PPSE, dan ini menyegarkan informasi kepada teman-teman semuanya bahwa eh, terkait dengan orang tua sekolah rakyat ini mungkin di lapangan kawan-kawan kemarin pengalaman dari yang wilayah Jawa dan Sumatera menghadapi kendala terkait dengan mapping. Nah, mapping ini mungkin ada salah satu KPM tidak ada di wilayah dampingan kawan-kawan semuanya karena juga ada SK penempatan yang baru. Solusinya adalah kemarin juga sudah disampaikan, nanti disampaikan kepada PAIC yang ada di Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial maupun secara berjenjang kepada Katim Kap atau Katim Propnya untuk nanti diremapping ulang. Jadi kawan-kawan untuk mengatasi kendala-kendala tersebut ya dikoordinasikan secara berjenjang. Di samping itu juga ini kan terkait dengan terutama untuk orang tua sekolah rakyat. Suaranya ada yang bocor ini ya. Baik, untuk orang tua sekolah rakyat ini kan tentunya ada pendamping yang memang kemarin ketika mengusulkan siswa sekolah rakyat ini sudah mempunyai profiling atau data lengkap daripada orang tua tersebut. Makanya ketika terjadi kendala-kendala tadi mappingnya tidak sesuai, bisa dihubungi siapa pendamping dari orang tua siswa sekolah rakyat ini untuk mempercepat proses assessment. Jadi data-data tersebut bisa membantu karena secara berjenjang saya yakin teman-teman punya WA group di wilayah masing-masing. Jadi komunikasikan, jangan sedikit-sedikit dikeluhkan bahwa ini tidak ada data di kami, tidak bisa di assessment. Itu saya yakin perlu adanya semangat dan tekad pada teman-teman supaya program ini bisa segera terlaksana dan target bisa tercapai. Jadi teman-teman sekali lagi arahan dari Pak Direktur juga tadi sudah saya sampaikan terkait dengan menjadi target kinerja kawan-kawan. Di samping itu juga di luar yang program PPSE ini harapan kami juga teman-teman juga tetap mengusulkan untuk KPM-KPM dampingannya yang potensial untuk mendapatkan program PPSE karena sampai bulan Maret ini baru terrekap di kami sebanyak 13.639. Nah, ini tetap juga terus ditambah teman-teman untuk yang wilayah timur ini karena dari saat ini yang sedang kami lakukan juga teman-teman untuk mengapproval usulan graduasi mandiri terutama wilayah timur ini masih sangat sedikit sekali usulan-usulan KPM graduasi mandiri ya, makanya semangat teman-teman di wilayah timur dampingannya coba didekati secara detail bahwa KPM-KPM ini yang memang layak untuk digraduasi segera diusulkan. Itu ya teman-teman untuk Indonesia wilayah timur ini khususnya yang ikut Zoom pada pagi hari ini. Di samping itu juga kawan-kawan arahan Pak Direktur, program ini adalah program Kementerian Sosial, bukan artinya kalau ini bukan dari Direktorat Perlinsos NK, kawan-kawan nggak mau membantu. Jadi harapan kami dari Direktorat Perlinsos Non Kebencanaan, kawan-kawan juga tetap semangat karena supaya arahan Pak Menteri bahwa ini adalah program Kementerian Sosial yang juga harus didukung oleh kita semuanya agar program ini bisa segera bisa tercapai. Sementara seperti itu Bu Ses, mudah-mudahan nanti teman-teman tetap semangat untuk mendukung proses assessment ini dan ikuti sesuai dengan tadi penjelasan dari Pak Direktur maupun saya kawan juga grup baru lagi ini jangan dilaksanakan terkait dengan sesuai dengan prosedur yang sudah diberikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Ari informasinya pagi hari ini dan juga arahan-arahan Pak Ari ini juga menjadi pembekalan buat teman-teman pendamping untuk selalu siap ya untuk melaksanakan program-program yang dari Kementerian Sosial. Mungkin selanjutnya kita buka termin kedua, melanjutkan termin pertama untuk 3 penanya berikutnya. Silakan yang ingin mengajukan pertanyaan. Ini ada Bu Desiana dari Ngonggo ya. Silakan Ibu.
Ibu Delsiana, Iya, Bu. silakan. Ibu suaranya tidak terdengar, masih di mute. Oke, Oke, selamat siang, Bu. Mohon maaf, eh, saya mau bertanya tentang KPM yang graduasi PPSE, Bu. Kebanyakan di wilayah timur, khususnya di desa dampingan saya itu, pekerjaan KPM saya itu kebanyakannya petani, Bu. Dan ketika kami sosialisasi atau saya sosialisasi tentang PPSE, banyak KPM yang mau untuk graduasi PPSE. Cuman di sini yang tidak ada KPM yang punya usaha, Bu. Yang punya usaha pemula, begitu. Ada usaha awalnya, terus kita mau ajukan untuk PPSE. Yang saya mau tanyakan, Bu, apakah bisa untuk KPM yang mau untuk graduasi PPSE ini uh, yang belum memiliki usaha kita usul. Gitu. Baik, terima kasih Bu Del. Nanti dijawab oleh Bapak narasumber. Selanjutnya mungkin yang kedua, silakan dari Jayapura Ibu Rahayu. Silakan Bu Rahayu. Oke, baik. Selamat siang, Ibu dan Bapak Ibu. Yang saya mau tanyakan di sini, kami mengalami kendala dalam menyimpan hasil asesmen yang dilakukan pendamping, Bu. Yang kemarin dilakukan yang anaknya itu sudah diisi oleh pendamping, namun di bagian potensi ketika disimpan itu keterangannya masih silang merah, jadi tidak bisa disimpan. Nah, kemarin kami sudah coba berkoordinasi, kami sudah mencoba untuk menghapus cache, tapi tetap tidak bisa, dan login dengan beberapa HP juga tetap tidak bisa disimpan di bagian potensi. Saya sendiri juga sudah mencoba, betul tidak bisa disimpan, Ibu, di bagian potensinya. Seperti itu. Kira-kira solusinya bagaimana atas kendala tersebut? Terima kasih, Bu. Terima kasih Bu Rahayu. Masih satu penanya lagi? Mungkin Ibu Sinta. Silakan Bu Sinta. Bu Sinta dari mana ini ya? Silakan Bu. Oke, baik. Selamat siang. Izin, saya Sinta dari Kabupaten Timur Tengah Selatan. Izin bertanya untuk narasumber. Eh, ada KPM saya, dia bersedia untuk digraduasi PPSE. Tetapi pertanyaan saya kemudian, pekerjaan dari yang bersangkutan ini adalah penjual sayur mayur di pasar. Dan penghasilan mereka juga tidak menentu. eh, Kemudian mereka juga berjualan dengan apa ya? Kalau kita di sini istilahnya mereka berjualan dari hasil bukan dari tangan pertama begitu. Tetapi mereka over jualannya. Nah, ini memang agak sedikit membingungkan juga karena nanti pada saat kita harus mengajukan untuk PPSE itu perhitungannya harus seperti apa? Karena kalau misalnya yang kita usulkan punya usaha kios atau mungkin toko kecil, itu perhitungannya akan lebih mudah dan lebih gampang. Tetapi bagaimana dengan mereka yang hanya berjualan harian seperti ini? Contoh berjualan di pasar dari hasil penjualan sayur yang mereka offer dari eh, penjual pertama. Tangan pertama maksudnya. Kemudian saya juga ingin menanyakan terkait dengan beberapa KPM yang sudah diusulkan dari tahun 2025, tapi sampai dengan saat ini belum ada realisasinya. Itu kira-kira bagaimana, Bu? Terima kasih. Terima kasih Bu Sinta. Ya, Bapak Ibu sudah ada 3 penanya dari Bu Delsiana, Bu Rahayu, dan juga Bu Sinta dari TTS. Oke, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada narasumber kita untuk menjawab. Pak Radik,
Pak Jihad atau Pak Ketut. Silakan para Langsung adik. aja Pak Jihad kayaknya nih, teknis Pak Jihad. Baik Pak Dir, yang pertama dari Bu Desiana terkait dengan KPM yang akan graduasi lewat PSE. Kemudian potensi ternyata di sana adalah petani. Sebenarnya dari pertanian bisa diusulkan Bu untuk pemberdayaannya gitu kan. Apakah pemilihan bibitnya gitu, pembelian obat-obatan terhadap tanaman gitu kan dan sebagainya itu bisa difasilitasi bahwa karena tadi potensinya di sini adalah pertanian, informasinya kan seperti itu. Jadi pengembangan pemberdayaan melalui pertanian itu diperbolehkan saja gitu. Satu itu. Keduanya, ketika belum mempunyai rintisan usaha mau membuka usaha yang memang di situ akan dilakukan oleh KPM juga diperbolehkan, tidak masalah gitu kan. Jadi intinya mau tetap sesuai dengan potensi yang ada di lokasi tersebut bahwa di situ adalah pertanian, itu bisa diusulkan pemberdayaan lewat usaha pertanian. Seperti juga ya. Kemudian yang kedua terkait dengan ini ya Bu Rahayu ya. Jadi gini Bu, dari semua item itu udah checklist hijau, kurang satu yang potensi ya gitu. Coba gitu kan, dokumen potensi itu sebelum diupload dikompres dulu menjadi lebih kecil gitu kan. Jadi kemungkinan karena ini sangat teknis yang sebenarnya yang bisa jawab hanya itu sih, hanya dari Pusdatin ini terkait dengan proses asesmen, karena kami juga mendapat pertanyaan serupa gitu kan dari daerah lain yang terjadi seperti itu. Tekniknya itu yang pertama ketika melakukan asesmen itu dari awal gitu kan, ketika kita akan masuk tempat asesmennya itu akses untuk jaringannya susah gitu kan. Mulai awal itu membuka aplikasi Sigma-nya di lokasi yang full jaringan gitu kan. Kemudian dibiarkan tidak ditutup gitu kan. Pada waktu turun ke lokasi yang tidak ada jaringan melakukan proses input terhadap dokumen asesmen. Memang di situ tidak akan segera akan masuk ke sistem, tetapi nanti akan terjeda gitu kan. Terjedanya ketika nanti Bapak Ibu semua sudah kembali dari lokasi yang tidak ada jaringan ke tempat jaringan yang bagus lagi, dokumennya akan masuk. Satu itu. Keduanya tadi gitu kan, tolong dokumen yang tadi tidak berhasil gitu kan, dikompres, diperkecil gitunya memorinya, sehingga kemudian nanti dicoba lagi seperti itu. Kemudian yang ketiga langkah yang bisa dilakukan adalah coba update Sigma versi terbaru. Kemudian setelah update Sigma versi terbaru, lakukan refresh, kemudian login kembali. Coba seperti itu. Jadi mungkin itu gitu kan yang bisa dilakukan, dan nanti kalau ada masalah di lapangan Ibu hubungi PIC-nya ya. Nanti biar kita kalau kita terkait dengan sistem ini masih terkendala juga, nanti akan kita minta bantuan Pusdatin ya terkait dengan kasus-kasus seperti ini, seperti itu. Kemudian untuk Bu Sinta, untuk KPM sayur mayur yang menjualnya secara keliling atau dari tetap bisa Bu. Jadi penjual yang tidak menetap secara berkeliling itu tetap bisa difasilitasi untuk usahanya. Misalnya untuk beli sayurnya gitu kan, yang kemudian dipenjualkan, kemudian dijualkan gitu, mendapatkan hasil dari penjualan ini, kemudian kan bisa dilakukan pembelian lagi dan sebagainya, sehingga usahanya bisa berkembang. Jadi meskipun dia tidak punya kios gitu kan, berjualnya secara keliling atau secara ngambil dari satu tempat dipasarkan ke pasar tertentu gitu kan, tetap bisa diusulkan untuk mendapatkan pemberdayaan dari PPSE, seperti itu. Kemudian terkait dengan KPM tahun 2025 Bu, sepanjang tahun 2025 kemarin itu sudah proses sampai dengan selesai diterima proposalnya oleh tim penelaah tuh, bisa ditunggu saja gitu kan, akan disalurkan di tahun 2026. Kecuali memang tahun 2025 kemarin proposalnya dikembalikan gitu kan,
karena apa ya, ada revisi atau hal lain yang kurang gitu kan, atau ditolak. Nah itu mungkin yang tidak akan proses untuk penyalurannya. Seperti itu barangkali. Terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih Pak Jihad. Ada lagi mungkin yang ingin ditambahkan dari Pak Ketut, mungkin ada? Semua pertanyaan sudah terjawab ya Pak Jihad ya? Kalau masih ada yang belum terjawab atau masih ada yang ingin bertanya, saya buka satu lagi. Setelah ini kita akan closing. Silakan. Pak Saya, Bu. Yulianus. Silakan Pak Yulianus. Ya, baik, terima kasih atas kesempatan. Yang saya ingin tanyakan Ibu, kami dari pendamping Kabupaten Sumatera Barat Daya NTT, Bu. Halo, Pak. Ya, silakan Pak, dilanjut. Ya, terkait dengan KPM yang masuk dalam PPSE, Bu. Ada beberapa dampingan KPM dampingan saya yang sempat saya usulkan untuk masuk ke SE begitu, Bu. Cuman apakah tidak terkendala terkait dengan kepesertaan begitu, Bu? Karena ada aturan bahwa ketika kepesertaan lebih dari 5 tahun dia harus dihentikan secara by system. Ya, itu menurut informasi yang kami dengar bahwa ada pertanyaan juga dari KPM bahwa apakah kita ketika dimasukkan dalam calon PPSE, apakah bantuan itu berlanjut atau tidak? Ada beberapa pertanyaan dan memang ada beberapa KPM yang saya coba kali, ya usahanya juga tidak begitu stabil. Artinya ya kan jalannya usahanya baik, tapi kadang di pertengahan jalan redup lagi begitu. Jadi, apakah masih berlanjut bantuannya gitu? Bantuan hasil ketika dia masuk dalam PPSE gitu. Baik Pak Julianus, terima kasih pertanyaannya. Ini pertanyaannya mewakili Itu semua belum ya. hasil 4 juga bisa Pak Patim. Ya. Ah, Mungkin makanya Bu, saya usulan satu teman-teman dari PSKMR bisa memberikan jawabannya. Bu Niken, mungkin kalau Pak Jihad sudah meninggalkan ruang Zoom. Silakan Bu Niken. Ya, izin Ibu, saya tadi dengarnya agak sekilas, mohon maaf Pak Yulianus, terkait ini berarti usahanya sudah jalan tapi meredup gitu ya Pak ya? Betul gitu ya Pak? Ya, artinya usahanya ya tidak menentu gitu, Bu. Artinya biasanya juga ya sembako begitu. Ketika dimasukkan dalam calon PPSE dan akan digraduasi gitu, namanya kan usaha kecil gitu, Bu. Mereka pertanyakan apakah bantuan itu masih mereka terima ketika mereka dimasukkan dalam PPSE gitu, Bu. Makanya bantuan sosialnya baik itu PKH atau bantuan sembako begitu, Bu. Baik, Pak izin Pak, jadi kalau untuk Yang kebutuhannya, menurut aturan keputusan Dirjen Jamsos itu terkait masa kepesertaan bahwa ketika dia lebih dari 5 tahun itu dia harus dikeluarkan. Apakah kepesertaan itu yang lebih dari 5 tahun yang bisa dimasukkan dalam PPSE atau yang di tahun begitu? baik, jadi Pak Yulianus, kami sudah, kalau dari PSN, kami minta data dari PSNK itu, memang kami memintanya adalah yang 5 tahun ke atas untuk bisa segera digraduasi sebagai potensi graduasi. Untuk yang saat ini, sesuai dengan hasil yang ada di prelis kami di Sixma, itu adalah KPM-KPM yang menjadi orang tua siswa SR Bapak. Gitu. Kemudian kalau misalnya kebutuhan, dikembalikan lagi Pak kepada KPM-nya, kebutuhan usahanya yang diinginkan seperti apa. Jika memang usaha awalnya dia sembako, terus merasa tidak
mumpuni untuk dilanjutkan, bisa diganti dengan usaha yang lain gitu ya. Tapi tetap harus sesuai dengan kemampuan KPM-nya. Tapi jika KPM-nya tetap ingin dengan sembako, tetap diteruskan Pak. Mungkin barangnya ditambah, jumlah itemnya ditambah. Kemudian teman-teman, terus Pak Yulianis juga bisa bantu untuk terkait penguatannya dalam pembuatan perencanaan keuangannya. Seperti itu. Demikian Ibu, Pak Yulianus. Baik, terima kasih Bu Neken. Pak Julianus, apakah cukup bisa dipahami? Ya, jadi kalau dari penjelasan Bu Niken tadi, untuk penerima bantuan PPSE itu, bantuan sosial yang sekarang berjalan, sembako ataupun PKH itu tidak akan langsung diputus. Misalkan bulan April keluarga SE ini mendapatkan bantuan PPSE ya. Itu tidak berarti bahwa keluarga tersebut langsung tidak menerima bantuan sembako atau PKH. Nah, bantuan PPSE ini akan diberikan dengan didampingi tetap oleh bantuan sebelumnya selama 1 tahun. Ya, maksimal 1 tahun. Nanti akan ada evaluasi pada 6 bulan setelah bantuan turun. Nah, dari situ baru nanti eh, tim yang dari Monef inilah yang akan menyampaikan kepada pimpinan kondisi penerima PPSE saat ini seperti apa. Apakah dia berkembang, apakah dia tidak berkembang, seperti itu. Nah, sehingga eh, penerima bantuan PPSE ini eh, jangan terlalu khawatir, misalkan kalau saya terima, saya sudah tidak terima lagi bantuan yang lainnya, ya tidak seperti itu juga, karena kita berharapnya ketika nanti KPM itu menerima bantuan PPSE, kan harapannya graduasi tuh, tapi untuk menuju graduasi itu kita ingin memastikan bahwa bantuan itu berkembang, artinya dia sudah mendapatkan hasil ya dari program yang diberikan dari PSE, bansos dari PSE. Nah, kalau sebulan dia menerima bantuan sembako atau PKH kan sifatnya konsumtif ya. Dapat bantuan uang terus dibelanjakan. Tapi kalau untuk PPSE ini dapat bantuan juga sama, tapi bukan untuk habis, tapi dia di diberdayakan ya. Uangnya dibantu untuk mereka mendapatkan penghasilan seperti itu. Jadi menjadi KPM yang produktif, bansosnya produktif karena memberikan nilai tambah buat keluarga tersebut. Itu mungkin tambahan dari saya, teman-teman pendamping. Apakah ini bisa dipahami? Dan eh, kita sekarang sudah jam 11.10 ya, sudah 2 jam. Ya, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Nanti kita akan coba buat grup ya, Bu Niken ya. Sehingga kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu masih bisa ditanya di dalam grup. Atau mungkin bisa nanti bertanya langsung kepada teman-teman di PSKMR. Ada Bu Niken, ada Pak Jihad. Kalaupun bertanya kepada saya juga silahkan ya. Mudah-mudahan bisa dijawab karena biasanya kalau kami di Kementerian Sosial itu bisa menjawab dengan tenang itu ketika waktunya sudah sore, sudah lewat jam kerja. Jadi mungkin kalau Ya, menjawab ditanya pagi mungkin belum bisa jawab, tapi nanti sore atau malam baru bisa dijawab seperti itu. Mungkin ya. itu dulu Izin Ibu pertemuan kita pada sebenarnya. hari ini. Gimana Bu Niken? Izin Ibu, ya, Silakan. izin menyampaikan Ibu Materi yang bahwa belum di-share sebenarnya ke teman-teman dari provinsi ini sudah ada PIC-nya Bu di tiap wilayah. Jadi di setiap provinsi itu sudah ada PIC-nya, sudah ada grupnya juga Ibu. Jadi untuk masing-masing provinsi, jadi silakan dikoordinasikan ke teman-teman PIC-nya Bu. Jadi Oh seperti ya, di baik, NTT baik. itu sudah ada saya, Mbak Ayu juga dengan Pak Rizal yang akan bantu untuk mengkomunikasikan. Gitu. Termasuk juga untuk wilayah lainnya itu juga ada timnya Bu. Gitu Oh izin Bu baik. menyampaikan. Baik, kalau gitu cukup cukup jelas ya dan cukup mudah nanti teman-teman kalau ingin menanyakan beberapa hal yang terkait dengan PPSE ini. Jadi sudah ada PIC yang diatur di masing-masing provinsi, begitu ya Bu Niken ya. Iya betul Ibu. Mungkin itu dulu pertemuan kita pada siang hari ini.
teman-teman kita sudahi. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Dan terima kasih atas kehadiran semuanya. Terima kasih kepada narasumber kita, Pak Dir PSKMR, Pak Dir PSK, Pak Ketut, dan juga Pak Jihad, serta Bu Niken, dan teman-teman yang sudah bergabung di dalam ruang Zoom ini. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan pada hari ini memberikan manfaat buat kita semua, juga buat para penerima manfaat yang akan menjadi sasaran dari teman-teman pendamping melakukan asesmen. Itu saja. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu lagi Bu Niken, bahan paparannya nih ditunggu teman-teman ya. Mungkin bisa lewat PSI atau melalui link Zoom Baik, ini bisa baik di-share. Ibu. Terima Nanti kasih. kami share di masing-masing grup ya Ibu ya. Baik, baik. Terima Terima kasih. kasih banyak Ibu. Baik, terima Assalamualaikum. kasih. Terima kasih Waalaikumsalam. teman-teman. Terima kasih semuanya. Terima kasih.